Selamat siang, perkenalkan saya atas nama Felicitas Lorena Dagut dengan NIM 1903030006 kelas A semester 3, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana akan mereview sebuah buku berjudul Pengantar Teori Tes Klasik dan Modern. Langsung saja, apa itu teori tes? Siswa pemula yang memulai studi teori tes sering mengajukan pertanyaan seperti apa itu teori tes dan mengapa itu dibutuhkan. Bagaimana melakukannya berbeda dari belajar, mengolah, dan menggunakan tes khusus? Apakah teori tes berasal dari psikologi atau apakah itu bidang studi yang baru? Untuk memahami kebutuhan teori tes, pertama-tama perlu untuk memahami beberapa hal tentang sifat dasar pengukuran bersama TRACS dan psikologi tes. Tidak seperti atribut-atribut psikologis, seorang individu tidak dapat diukur secara langsung seperti tinggi atau berat badan. Atribut psikologis adalah konstruksi mereka, adalah konsepsi, hipotesis, dan produk imajinasi ilmiah informasi ilmuwan sosial yang mencoba mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku manusia. Adanya konstruksi seperti itu bisa dikonfirmasi secara mutlak. Jadi sejauh mana konstruksi psikologis apapun yang menjadi ciri individu hanya dapat disimpulkan dari pengamatan perilakunya. Sebelum pengukuran konstruk dapat dilakukan, perlu untuk menetapkan beberapa aturan korespondensi antara konstruk teoritis dan perilaku yang dapat diamati, yang adalah indikasi sah dari konstruksi itu. Proses ini disebut menetapkan definisi operasional. Pengukuran atribut psikologis terjadi ketika nilai kuantitatif diberikan untuk sampel perilaku dikumpulkan dengan menggunakan tes. Dengan kata lain, pengukuran telah diambil ketika psikolog menghitung jumlah tindakan atau dominasi sosial pada checklist yang ditampilkan seseorang anak selama periode observasi 5 menit atau ketika instruksi kimia menghitung jumlah item yang dijawab siswa dengan benar dan mencatat skor total dari pengukuran perilaku yang dapat diamati. Pengembangan teks menarik. Kesimpulannya, tentang jumlah konstruksi teoritis yang mencirikan sebuah individu, mengapa psikolog dan pendidik mencoba mengukur konstruksi yang tidak dapat diamati secara langsung. Dalam pendidikan dan psikologi, konstruksi menyediakan metode yang efisien dan nyaman untuk memberi label pada jumlah perilaku serupa. Tanpa konstruksi semacam itu untuk mengklasifikasi dan mendeskripsikan perilaku atau mistik individu, sebagian besar godaan untuk mengamati fenomena perilaku kompleks akan larut ke dalam kekacauan dan kebingungan. Masalah dalam pengukuran konstruksi psikologi. Mempertimbangkan 3 situasi ilustratif di mana pengukuran konstruksi psikologis diinginkan. Yang pertama adalah sebuah psikolog personalia ingin mengembangkan tes bakat mekanik bagi para kerja untuk sebuah industri perusahaan. Yang kedua adalah sebuah psikolog sekolah inginkan untuk mengembangkan skala untuk menilai sikap guru terhadap siswa cacat. Dan selanjutnya adalah sebuah guru kelas ingin mengembangkan tes kesatuan keterampilan siswa untuk pembagian panjang. Meskipun konstruk bakat mekanik, sikap terhadap anak-anak cacat dan keterampilan dalam pembagian panjang cukup beragam. Dalam setiap kasus, pengembang tes harus menangani setidaknya 5 masalah pengukuran yang umum untuk semua penilaian psikologis. Yang pertama adalah tidak ada pendekatan tunggal untuk pengukuran konstruksi apapun yang secara universal disepelekan. Yang kedua adalah pengukuran psikologis biasanya didasarkan pada sampel yang United Behavior. Selanjutnya adalah pengukuran yang diperoleh dan selalu mengalami kesalahan.
Dan yang keempat adalah kurangnya unit yang didefinisikan dengan baik pada skala pengukuran masih menimbulkan masalah lain. Dan yang kelima adalah masalah rumit yang harus diperhatikan setiap kali menjadi instrumen psikologis. Teori sebagai disiplin. Studi tentang masalah pengukuran yang baru saja dijelaskan dalam metode penyelesaian telah berkembang menjadi disiplin khusus dalam pendidikan dan psikologi yang dikenal sebagai teori tes. Ini kursus dalam teori ujian terutama membahas tentang sabu-sabu uremens diambil dalam situasi tertentu dan merancang metode untuk mengatasi atau memaisot untuk memperkirakan sejauh mana masalah ini mempengaruhi ukuran masalah-masalah ini. Tujuan dari kursus dalam teori tes adalah untuk membantu siswa menjadi sadar akan logika dan model matematika yang mendasari praktik standar dalam penggunaan dan konstruksi teks. Banyak metode desain eksperimental dan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian pendidikan dan psikologis berawal dari penelitian pertanian di mana perlu mengevaluasi efek perlakuan eksperimental di bawah kondisi lapangan daripada di laboratorium. Perkembangan sejarah teori tes telah terjalin erat dengan perkembangan psikologi sebagai disiplin ilmiah. Teori tes berkembang dari upaya para psikolog di Eropa dan Amerika Serikat saat mereka mempelajari berbagai masalah psikologis dan pendidikan. Jerman dimulai pada pertengahan 1800-an di Laboratorium Perceptual Leipzig, German, Y. Wilhelm Budit, S. Weber, Gustav Wessner, dan rekan mereka termasuk di antara orang-orang yang menyadari pentingnya mendapatkan pengukuran psikologis dalam kondisi yang terkontrol dengan cermat. Inggris Raya. Selama periode yang sama ini, para ilmuwan di Inggris terlibat dalam pekerjaan yang juga akan berdampak besar pada pengukuran ciri-ciri mental manusia. Hampir 20 tahun kemudian masih terpesona oleh sifat perbedaan individu, Galton menerbitkan sebuah esai yang menyarankan prosedur korelasi untuk memberikan koverasi dalam 2 atau lebih sifat. Ahli statistik Inggris Carperson kemudian mengembangkan rumus statistik untuk koefisien korelasi berdasarkan saran ini. Ilmuwan Inggris lainnya mengikuti tradisi ini. Yang paling terkenal mungkin adalah Charles P. yang teori kecerdasannya yang terkenal didasarkan pada prosedur koresional yang maju yang disebut analisis faktor. Perancis, terlepas dari pentingnya kontribusi sebelumnya oleh psikolog Jerman dan Inggris, itu adalah pencapaian 2 orang Prancis, Alfred Binet dan Théophile Simon, yang memindahkan studi pengujian kasar dari latihan akademis ke perusahaan yang dapat memiliki aplikasi menengah di ruang kelas klinik dan tempat kerja. Kedua psikolog klinis ini melakukan tugas pragmatis untuk merancang metode yang akan berguna dan mengidentifikasi anak-anak yang mengalami definisi mental dari populasi sekolah umum. Hasilnya adalah prosedur yang berhasil untuk mengukur sifat yang secara genetik dari label kecerdasan. Amerika Serikat, meskipun sarjana Amerika aktif dalam pertimbangan masalah psikologi sepanjang tahun 900-an, mereka tidak mulai menawarkan metode pengukuran yang unik sampai Belloc-Mann F. abad ke-20. Misalnya James McKettle umumnya dianggap sebagai pencipta pengujian mental dalam esai yang ditulis dalam 1980-an. Dari ruang kuliah di Columbia, Harvard, dan Stanford, peneliti seperti Kettle dan Thorndike menangkap imajinasi kolega dan siswa yang lebih muda. Peringkat berasal dari generasi berikutnya, dan psikopatri, terapi dan teoritis. Pengujian ini mengadaptasi karya Binet dan nyanyian pena untuk produksi massal yang begitu lazim di masyarakat Amerika selama periode revolusi industri dan menghasilkan uji kecerdasan kelompok pertama. Ahli statistik Inggris Carperson kemudian
mengembangkan rumus statistik untuk koefisien korelasi berdasarkan saran ilmuwan Inggris lainnya mengikuti tradisi ini yang terkenal dengan Charles P. Alman yang teori kecerdasannya yang dikenal sebagai yang didasarkan pada prosedur koresional yang lebih maju yang dia sebut sebagai analisis faktor. Saat ini metode relasional dan analisis faktor menjadi salah satu teknik statistik yang paling umum yang digunakan dalam validasi pengujian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya mengucapkan salah kata dalam saya menyampaikan materi saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat siang.